Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revel Reviana dari kelas IKM 2, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernapasan eksternal dan internal pada mata kuliah Biomedik 2. Dosen pengampu Bapak Roda 5 Sinulinga, Eskap Nurse MCAP. Sebelum memasuki apa itu pernapasan eksternal dan internal, di sini saya akan menjelaskan proses pernapasan manusia. Nah, proses pernapasan manusia itu terdiri dari mengambil udara atau inspirasi dan mengeluarkan udara atau ekspirasi. Namun, bila dilihat berdasarkan otot yang digunakan, jenis pernapasan manusia itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan perut dan dada. Sedangkan berdasarkan lokasinya ada dua jenis pernapasan, yaitu eksternal dan internal. Di sini saya akan menjelaskan pernapasan berdasarkan lokasinya. Yang pertama itu ada pernapasan eksternal, di mana pernapasan eksternal ini adalah jenis pernapasan yang terjadi di dalam paru-paru. Lebih tepatnya, pernapasan eksternal terjadi di permukaan alveolus yang ada di dalam paru-paru. Pernapasan eksternal juga merupakan terjadinya pertukaran udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Pernapasan eksternal meliputi 4 langkah. Yang pertama, ventilasi atau pertukaran gas antara atmosfer dalam alveolus di paru. Kedua, pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah melalui proses difusi. Ketiga, transportasi oksigen dan karbon dioksida antara paru dan jaringan. Dan yang keempat, pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara darah dan jaringan. Pada pernapasan eksternal ini, darah akan masuk ke dalam kapiler paru-paru yang mengangkat sebagian besar karbon dioksida sebagai ion bikarbonat. Jadi, ion bikarbonat tadi diubah menjadi H2CO3. Nah, untuk dapat dikeluarkan lewat pernapasan, H2CO3 ini harus diubah menjadi gas karbon dioksida dan uap air. H2CO3 atau asam bikarbonat ini itu bersifat asam, maka jika tidak dikeluarkan dari tubuh akan mengakibatkan keasaman dalam darah atau biasa disebut asidosis. Maka H2CO3 harus diuraikan menjadi uap air dan CO2 untuk dapat dikeluarkan lewat udara pernapasan. Bersamaan dengan pengeluaran CO2 ini, terjadi peningkatan O2 oleh hemoglobin menjadi aksi hemoglobin. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari dan ke dalam alveolus terjadi secara difusi akibat adanya perbedaan tekanan parsial pada kedua bagian. Selanjutnya, kita memasuki pernapasan internal. Pernapasan internal adalah pertukaran udara antara sel darah merah di dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Jadi, pernapasan ini terjadi di lokasi yang jauh lebih dalam dibanding pernapasan eksternal. Pernapasan internal juga bisa disebut proses pengangkutan O2 ke dalam sel dengan reaksi HbO2, kemudian diuraikan Hb-nya tetap di dalam sel. Begitu juga sebaliknya, CO2 yang ada di dalam sel sebagai sisa dari metabolisme dikeluarkan lewat pembuluh darah dan ditangkap oleh Hb dan menjadi HbCO2, kemudian dikembalikan ke alveolus. Setelah sampai ke dalam sel, gas O2 dipergunakan untuk respirasi sel, yaitu untuk mengoksidasi zat makanan atau glukosa, sehingga dapat menghasilkan energi. Gas CO2 dan uap air yang nantinya akan dikembalikan ke pembuluh darah untuk diangkut ke dalam paru-paru dan dikeluarkan. Begitu pula seterusnya. Sekian dari materi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat dan maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.